Selamat pagi, siang, ataupun malam semuanya. Oke, sebelum kita mulai, coba deh kita lihat ke layar terlebih dahulu. Bagi sebagian besar dari kita, ini beberapa idol K-pop yang pasti udah nggak asing lagi kan ya. Nah, kira-kira pas ngeliat mereka pernah nggak sih dalam hati tiba-tiba kepikiran, duh pengen banget deh punya badan yang kayak mereka. Yang ramping, perutnya rata, bentuknya hourglass, pokoknya ideal banget deh sesuai dengan standar kecantikan yang selama ini kita lihat di mana-mana. Terus kebayang nggak pas lagi enak-enaknya makan seblak, nasi padang, ataupun gorengan, tiba-tiba foto mereka muncul di beranda medsos kita. Dan tanpa sadar langsung muncul rasa bersalah. Kayak, aduh harusnya tadi nggak makan itu deh. Hal-hal tersebut mungkin terlihat sepele ya, tapi kalau terus-menerus muncul, itu bisa mulai membentuk pola pikir tentang image tubuh, tentang makanan yang kita konsumsi. Dan disinilah awal mula sebuah masalah itu bisa terbentuk. Ketika standar kecantikan yang sempit itu mulai menentukan cara kita memperlakukan tubuh kita. Salah satunya adalah bagaimana kita mulai membagi makanan menjadi dua kelompok. Contoh sederhananya itu saat ditampilkan dua gambar seperti yang ada di layar saat ini. Dan muncul pertanyaan, apa sih yang membedakan kedua jenis makanan tersebut? Mayoritas orang akan mengatakan bahwa gambar satu itu merupakan makanan yang baik, sementara gambar dua itu merupakan makanan yang jahat, perlu kita hindari apalagi ketika ingin memiliki tubuh yang ideal. Tanpa kita sadari, hal tersebut sudah membangun pola pikir yang pelan-pelan malah menghancurkan hubungan kita. Gak cuman hubungan kita dengan makanan, tapi juga dengan tubuh kita sendiri. Oke, sebelum aku lanjut lebih jauh lagi, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Alika Salsabila. Di kesempatan kali ini, aku ingin mengajak kita semua untuk berpikir ulang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu terkait dengan makanan yang kita konsumsi. Tapi, bukan cuma soal apa yang kita makan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, melainkan soal bagaimana cara kita melihat makanan itu sendiri. Apakah salad itu akan selalu lebih baik daripada pizza? Apakah karbohidrat seperti nasi putih itu akan selalu menjadi musuh yang harus kita hindari? Dan yang lebih penting, apakah standar tubuh ideal yang kita kejar, yang kita inginkan selama ini benar-benar sehat? Seperti pengalaman yang pernah aku alami sendiri, bisa dilihat di sini, foto ini menunjukkan bagaimana dari bangku SD aku tumbuh menjadi anak yang memiliki tubuh yang lebih berisi. Hingga satu waktu, saat kelas 11, aku memutuskan untuk menjalankan diet selama hampir setahun penuh. Aku yang sedang diet tentunya pernah terjebak dalam pola pikir yang hitam putih. Aku mengkotak-kotakan makanan menjadi makanan yang baik dan makanan yang jahat. Setiap hari aku makan oatmeal, buah, sayuran, dan lauk pauk yang direbus. Karena aku merasa makanan-makanan itu merupakan makanan yang baik. Saat itu dengan kebiasaan yang clean eating seperti itu, aku pikir aku sedang menjalani pola hidup yang sehat. Tetapi ternyata aku sebenarnya sedang hidup dalam ketakutan. Apa yang aku makan dikendalikan oleh rasa takut aku sendiri. Takut gendut, takut kalau aku makan sesuatu yang salah, tubuh aku akan berubah. Lama-kelamaan, kebiasaan yang sangat membatasi diri aku dalam makan, aku merasa tersiksa dengan pola pikir seperti itu. Lihat kembali ke belakang, aku sadar bahwa pada saat itu aku nggak sedang sehat. Aku sedang stres, aku sedang memusuhi diri tubuhku sendiri. Makanan yang seharusnya jadi energi dan sumber kenikmatan malah berubah menjadi sumber stres dan rasa bersalah. Tentu, cerita aku ini bukan satu-satunya. Banyak dari kita yang memulai diet karena niat baik, entah itu untuk sehat, untuk tubuh yang lebih ideal. Tapi ujung-ujungnya kita tuh malah terjebak dengan pola pikir yang hitam dan putih. Seperti oatmeal yang makanan baik, nasi putih itu merupakan makanan yang jahat, buah itu boleh kita makan, gorengan itu makanan yang jika kita makan merupakan dosa yang besar. Padahal kenyataannya tuh gak sesimpel itu. Nah, kenapa kebiasaan yang mengkotak-kotakan makanan ini bisa berbahaya? Menurut seorang ahli gizi yaitu Adam Wright, pernah menyatakan bahwa there's no such thing as a healthy or unhealthy food. There's only context, quantity, and consistency. Yang mana artinya itu makanan itu nggak bisa dinilai secara mutlak. Nggak ada makanan yang 100% sehat
atau 100% nggak sehat. Semua balik lagi ke konteksnya, seberapa banyak yang kita makan dan seberapa sering kita konsumsinya. Seperti contohnya, pizza itu nggak selamanya akan menjadi musuh kita. Terkadang pizza juga bisa jadi sumber energi setelah kita berolahraga berat. Salad pun juga bisa kurang sehat kalau nggak seimbang atau dikonsumsi berlebihan tanpa asupan nutrisi lainnya. Lalu, apa kaitannya dengan eating disorder? Pola pikir yang mengkotak-kotakan makanan seperti ini bisa jadi awal dari gangguan makan yang serius. Karena kita sudah menanamkan cara pikir ini baik, itu buruk, kita jadi takut makan, overthinking tiap kali duduk di meja makan, ataupun ngerasa gagal dan berdosa setiap melanggar aturan diet. Hal-hal inilah yang menjadi pintu awal dari gangguan makan yang serius. Seperti yang pertama, ortoreksia. Ini merupakan penyakit obsesif yang hanya makan makanan yang dianggap clean. Yang kedua, bulimia. Kebiasaan makan yang banyak lalu sebagai konsekuensinya mengidapnya memuntahkannya secara paksa karena perasaan panik. Yang ketiga, anoreksia, di mana pengidapnya itu sangat membatasi makanan yang mereka makan karena perasaan takut gemuk. Yang keempat, binge eating disorder. Ini merupakan kebiasaan makan yang berlebihan sebagai bentuk makan karena tekanan emosional. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit eating disorder lainnya. Sayangnya, di Indonesia sendiri, eating disorder itu sering tidak terdeteksi. Kenapa? Karena masih banyak yang menganggap bahwa wah, dia kurus berarti dia sehat, atau dia disiplin banget nih jaga makanan, yang pastinya itu keren. Padahal kita aja tuh belum tentu tahu bahwa orang yang kita puji itu justru bisa jadi sedang struggling ataupun menyiksa dirinya sendiri karena mau memenuhi standar kecantikan yang sempit. Seperti contohnya standar kecantikan kayak kurus itu artinya cantik, putih itu artinya menarik. Terus ideal itu ya orang-orang seperti idol K-pop ataupun selebgram yang biasa kita lihat di sosial media. Lalu solusinya tuh apa? Apa sih yang bisa kita lakukan agar gak terjebak dalam pola pikir yang pelan-pelan merusak hubungan kita dengan makanan dan tubuh sendiri? Ada beberapa hal sederhana, tapi sangat penting untuk mulai kita biasakan. Yang pertama, lepaskan label pada makanan. Pertama, kita harus berhenti memberi label baik atau jahat pada makanan. Makanan itu netral, dia nggak punya moral, yang menentukan adalah konteks, jumlah, dan kebutuhan tubuh kita saat itu. Makan pizza, es krim, atau gorengan itu bukan dosa. Sama seperti makan salad, buah, ataupun oatmeal bukan berarti otomatis sehat. Kalau nggak sesuai kebutuhan tubuh kita, jadi berhentilah merasa bersalah hanya karena menikmati makanan. Yang kedua, praktikan mindful eating. Makanlah dengan kesadaran penuh, bukan karena takut gendut, bukan karena aturan diet ketat, tapi karena kita benar-benar mendengarkan tubuh. Apakah aku lapar secara fisik atau hanya karena stres, bosan, ataupun sedih? Mindful eating itu mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya saat makan. Rasakan tekstur, aroma, dan juga rasa. Dan yang paling penting adalah menghargai prosesnya. Yang keempat, penuhi gizi secara seimbang. Tubuh kita itu bukan hanya butuh sayur ataupun buah, dia juga butuh karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral dalam jumlah yang cukup. Gak ada nutrisi yang harus dimusuhi, semua punya peran penting yang masing-masing. Diet ekstrim yang menghilangkan satu unsur gizi sepenuhnya justru beresiko mengganggu kesehatan tubuh dan mental. Yang selanjutnya adalah tolak standar kecantikan yang kaku dan sempit. Kita hidup di dunia yang terus-terusan menunjukkan gambaran tubuh ideal yang seragam. Langsing, tinggi, kulit mulus, perut rata, paha gap, dan seterusnya. Tapi faktanya, tubuh sehat bisa datang dalam bentuk dan ukuran. Sehat itu bukan satu wujud. Kita nggak harus terlihat seperti idol Korea atau selebgram supaya bisa dibilang berharga. Kita cukup menjaga tubuh kita sebaik mungkin dengan asupan gizi yang seimbang dan pola hidup yang realistis tanpa menyiksa diri. Dan yang terakhir, itu adalah validasi tubuh sendiri. Terakhir, belajar untuk berdamai dengan tubuh kita apa adanya. Tubuh kita bukan proyek yang harus diperbaiki secara terus-menerus.
Dia adalah rumah yang menemani kita sejak lahir, yang harus beradaptasi, bertahan, dan berjuang meskipun seringkali kita abaikan dan hakimi. Mulailah untuk mengucapkan terima kasih, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia kuat dan setia menjaga kita setiap harinya. Sebagai penutup dan bahan refleksi, saya ingin mengajak kita semua untuk memulai sesuatu yang sederhana tapi sangat bermakna. Sadari bahwa tubuh ini sudah berjuang sangat keras, mengantar kita sekolah, bekerja, tertawa, bahkan menangis. Dan selama ini mungkin kita terlalu sibuk mengkritiknya tanpa sempat benar-benar berterima kasih. Tubuh ini bukan musuh, tapi teman yang setia menemani kita, bahkan saat pikiran kita sendiri justru menyakitinya. Dia nggak butuh dihukum karena makanan terlalu banyak. Dia nggak butuh dimarahi karena nggak sesuai standar. Yang dia butuhkan hanyalah dimengerti. Kita nggak harus jadi versi yang lebih kecil hanya untuk diterima. Nggak harus punya perut rata atau paha gap supaya dihargai. Yang kita butuh adalah jadi versi yang lebih peka, lebih lembut, dan lebih sayang sama diri kita sendiri. Karena pada akhirnya self-love bukan soal menerima diri hanya ketika kita memiliki tubuh yang ideal, tapi justru saat kita memilih untuk tetap menghargai tubuh ini di tengah segala ketidaksempurnaannya. Sekian dari saya, dan terima kasih.